Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, semoga selalu diberikan kesehatan. Siang ini kita akan membahas tentang POAC ya, kelanjutan dari materi yang sebelumnya, itu perencanaan, organisasi, aktuasi atau actuating, controlling, dan evaluasi serta feedback dari sebuah manajemen daya tarik wisata. Jadi kita akan membahas kembali tentang bagaimana proses sebuah perencanaan destinasi wisata menjadi sebuah sebuah potensi wisata menjadi daya tarik wisata. Jadi proses POAC ini merupakan proses yang berulang-ulang, tidak bisa dilakukan sekali, namun proses itu dilakukan setiap tahun atau mungkin kita ambil 5 tahun sekali untuk melakukan proses pengulangan dari aktivitas yang kita lakukan, lalu dievaluasi perencanaan kita lakukan. Nah, untuk menangani sebuah potensi wisata sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata tahun 2008 bahwa kita ini akan untuk pelaksanaan suatu kegiatan berbasis pariwisata terkait dengan bagaimana kita ini melakukan optimalisasi potensi wisata yang ada di suatu daerah, kita harus memiliki sebuah kelompok wisata, kelompok masyarakat yang concern terhadap aktivitas pengembangan suatu pariwisata, namanya Pokdarwis. Dan ini Pokdarwis ini merupakan sebuah kelompok yang memang memiliki satu visi dan misi yang sama terkait bagaimana sebuah pemanfaatan potensi wisata itu menjadi daya tarik wisata yang berkualitas, dan itu harus dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memperhatikan potensi yang ada di situ, baik terkait dengan alamnya maupun budaya, kemudian potensi masyarakat pendukung yang ada di situ seperti industri kreatif, kemudian seni budaya, kemudian aktivitas-aktivitas yang mendukung kegiatan pariwisata yang ada di situ. Jadi kelompok sadar wisata ini menjadi ujung tombak dalam implementasi perencanaan sampai dengan aktualisasi dan evaluasi kembali atau feedback terhadap proses perencanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan. Jadi itu sebuah proses yang berkelanjutan. Kita akan berbicara Pokdarwis dan ini menjadi hal yang sangat vital sekarang ini di era yang memang membutuhkan sebuah kreativitas dalam hal menciptakan paket-paket yang menarik, yang berkualitas, yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Itulah harus kita utamakan. Adik-adik harus mulai dari sekarang mungkin sudah merintis sebuah proyek khusus bagaimana kita memperhatikan potensi wisata yang ada di sekitar kita, entah itu mungkin berada pada tempat domisili adik-adik semua atau mungkin berada pada area yang sekitar adik-adik itu yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata. Adik-adik harus mulai memahami itu. Ini menjadi sebuah proyek yang menarik bagi adik semua, mumpung masih dalam taraf di bangku perkuliahan, sehingga aktivitas pembelajaran ini bisa diimplementasikan di lapangan. Mengingat proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pokdarwis mungkin pada beberapa tempat mungkin masih belum optimal, dan ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana kelompok sadar wisata ini memang berupaya terus-menerus untuk melakukan optimalisasi potensi demi pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. Itu yang harus kita pahami bersama, penajamannya pada aspek itu. Dan menurut sesuai dengan amanah Menteri Pariwisata bahwa kelompok sadar wisata ini memang sifatnya adalah bottom up, berasal dari masyarakat, sesuai saya sampaikan tadi, sesuai dengan satu visi dan misi pariwisata yang sama dalam masyarakat, yang membentuk sebuah perkumpulan
yang namanya kelompok sadar wisata dan memiliki tujuan dalam pengembangan pariwisata tertentu, baik itu minat khusus maupun dalam aspek pengembangan wisata alam atau pengembangan wisata budaya. Jadi semua tergantung dari potensi yang ada di situ. Semuanya harus dikembangkan berdasarkan pada potensi yang ada. Jadi kita sebagai misalnya kita bergerak di Pokdarwis, kita tidak bisa membuat potensi yang baru, tapi kita mengoptimalkan potensi yang ada. Maka kita harus melihat sesuatu itu di masyarakat itu harus mampu melihatnya dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Memang pada tataran tertentu kita akan melihat aspek itu adalah aspek ekonomi, tetapi dalam artian gitu, pada dasarnya kalau kita ini berbicara Pokdarwis adik-adik harus mempunyai project dalam artian sebagai inisiator pembentuk kelompok sadar wisata di masyarakat. Adik-adik yang memiliki keilmuan tertentu dalam pariwisata ini tentunya harus berupaya menciptakan kelompok-kelompok sadar wisata yang mampu memberikan efek positif bagi pemberdayaan masyarakat dan kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Proses tersebut merupakan proses yang memang harus dilaksanakan dan itu bertahap. Setiap Pokdarwis, setiap kelompok sadar wisata memiliki potensi yang berbeda, memiliki kualitas SDM yang beragam, dan itu tentunya memiliki tantangan tertentu yang menciptakan sebuah proses panjang, sebuah pembentukan kelompok sadar wisata yang memang benar-benar concern terhadap peningkatan kualitas daya tarik wisata. Sehingga ini yang menjadi PR adik-adik semua. Mungkin ini akan menjadi sebuah bagian dari tugas akhir nantinya, bisa menjadi project bagi adik-adik untuk merumuskan sebuah paket-paket, membentuk sebuah kelompok sadar wisata yang nantinya akan menciptakan paket-paket wisata. Jadi ini peran penting adik-adik semua. Kelompok sadar wisata ini menjadi amanah pemerintah yang memang berada pada level terbawah, level masyarakat khususnya di desa yang memang memiliki perhatian. Dan ini bagaimana membangun sebuah sinergi masyarakat, tentunya peran aktif adik-adik semua untuk ikut terjun ke dalam kelompok masyarakat, misalnya seperti Karang Taruna, atau mungkin misalnya kelompok petani, atau mungkin kelompok nelayan dan sebagainya. Adik-adik harus masuk ke dalam organisasi dalam artian membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta sebuah satu visi yang sama untuk menciptakan atau membangun sebuah kelompok sadar wisata. Dan ini mungkin ini sebuah hal yang paling bisa dilaksanakan, dan ini memang sangat penting khususnya dalam meningkatkan pembelajaran dan pengalaman dari adik-adik semua untuk misalnya dalam bangku kuliah ini ternyata memang sudah mempunyai peran penting di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Ini yang harus difikirkan mulai sekarang. Adik-adik harus mulai membangun kelompok sendiri di masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kualitas. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi amanah dari pemerintah untuk dilaksanakan dan menjadi tugas dari kita sebagai orang yang memang bergerak di pariwisata, bukan orang-orang yang memang tidak bergerak di sini tetapi memiliki inisiatif. Kita sendiri yang sudah memiliki keilmuan di bidang pariwisata harusnya memang memiliki kemampuan di situ, dan otomatis kita harus membentuk sebuah asosiasi atau kelompok, namanya kelompok sadar wisata. Dan ini sudah ada struktur kepengurusan dari kelompok sadar wisata ini sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata. Jadi adik-adik bisa membentuk sebuah perkumpulan kelompok sadar wisata sesuai dengan surat pengajuan dari yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pariwisata. Surat pengajuan itu atau proposal pengajuan ini
diajukan ke dinas pariwisata setempat atau daerah, dan nantinya akan mendapatkan pengesahan berupa SK surat keputusan dari kepala dinas tempat sebagai pembentuk sebagai bentuk kelompok sadar wisata yang baru di suatu daerah. Sehingga tentunya kalau kita ini berbicara project ini dapat dilakukan baik individu maupun masyarakat maupun kelompok yang memang tentunya kita melihat pada aspek potensi yang ada di situ, potensi yang mungkin bisa dikembangkan untuk aktivitas pariwisata, sehingga kita ini berupaya untuk mengoptimalkan potensi itu menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi, memiliki kualitas. Adik-adik harus mulai berpikir ke situ. Mungkin ini awal dalam penyelesaian tugas akhir yang daripada adik-adik magang di suatu tempat usaha, namun memiliki kegiatan yang sifatnya lebih monoton. Kalau kita terjun ke dalam masyarakat, itu akan tercipta sebuah pola pemikiran baru, cara berpikir yang baru, kemudian cara berkomunikasi yang berbeda dengan masyarakat, dengan tingkat kualitas, misalnya tingkat masyarakat yang dinamis, yang berbeda, budayanya juga berbeda, tata cara komunikasi yang juga berbeda, karakteristiknya juga pastinya berbeda. Itu akan menimbulkan pembelajaran yang cukup baik dalam membentuk karakter adik-adik semua. Dan ini saya mengharap program pembentukan kelompok sadar wisata memang harus diterapkan oleh adik-adik semua. Dan ini akan menjadi tugas adik-adik nantinya untuk mengidentifikasi terlebih dulu sesuai dengan proses POAC kemarin, bahwa kita harus merencanakan, melihat potensi untuk direncanakan, kemudian melihat potensi itu direncanakan, kemudian diaktualisasikan. Pengaktualisasinya adalah dengan salah satunya adalah membentuk kelompok sadar wisata apabila di situ memang belum ada kelompok sadar wisata. Seandainya memang sudah ada kelompok sadar wisata yang ada di situ yang mengelola potensi yang ada di situ, namun masih belum optimal, itulah peran kita. Peran kita adalah masuk ke dalam kelompok itu, harus menjadi bukan menjadi seorang pengurus, namun memiliki kompetensi pariwisata yang bisa untuk memberikan masukan, sumbangsih pemikiran bagi kelompok sadar wisata itu untuk melangkah ke arah yang lebih baik, merencanakan sebuah program kegiatan itu agar lebih berkelanjutan. Itu peran kita. Apabila di suatu daya tarik wisata itu sudah terbentuk kelompok sadar wisata, namun belum optimal, ini peran kita. Apabila itu belum terbentuk, kita berkewajiban untuk membentuk kelompok sadar wisata untuk mengembangkan itu. Jadi sebenarnya kelompok sadar wisata itu sifatnya memang sangat strategis, khususnya dalam hal untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di situ. Pemberdayaan masyarakat ya berdasarkan potensi yang ada di situ. Potensi yang ada di situ ya sifatnya tidak hanya potensi yang memang berdasarkan pada objek wisata, namun berdasarkan pada aspek-aspek penduduk yang lain, sehingga menjadi sinergi antara sektor pariwisata, potensi yang ada di situ dengan industri-industri yang lain yang ada di kita. Jadi bentuk sinergitas itu terwujud dalam pembuatan paket-paket wisata. Jadi seperti itu. Itulah tujuan dari pembentukan kelompok sadar wisata sebagai mengelola daya tarik wisata itu sendiri, juga mengembangkan pengelolaan itu melalui perumusan paket-paket wisata, peningkatan kualitas daya tarik wisata itu dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarananya. Jadi itu proses. Namun untuk mengawali ini, tugasnya adik-adik mungkin bisa menjadi tugas individu maupun tugas kelompok untuk merumuskan atau mengidentifikasi terlebih dahulu potensi yang ada di sekitarnya, atau mungkin potensi yang ada di daerah yang berada di sekitar adik-adik semua, untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Untuk mengawali itu, menginisiasi itu harus dibentuk namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini yang memang harus dibentuk oleh adik-adik karena sifatnya memang bottom up,
adik-adik yang punya kemampuan di situ. Jadi saya akan melampirkan nanti beberapa aturan terkait dengan kelompok saudara wisata. Kemudian saya lampirkan juga proposal pengajuan untuk membentuk sebuah kelompok saudara wisata beserta struktur keorganisasiannya. Jadi hal yang pertama sebagai tugas ini adalah tugas kelompok maupun individu yang mungkin tidak bisa kembang lakukan, membentuk kelompok sadar wisata. Ini aspek penting dalam perencanaan sebuah objek wisata. Aspek pentingnya adalah harus ada unsur SDM. SDM-nya ada pada kelompok sadar wisata. Di situ adik-adik bisa membentuk kelompok sadar wisata, meskipun dalam artian kelompok sadar wisata itu memiliki keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Dalam artian memang di situ misalnya keterbatasan SDM yang memiliki kecakapan atau mungkin lulus pada tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah tingkat pertama. Jadi namun memiliki antusiasme yang tinggi, itu yang harus diperhatikan. Itu menjadi modal dasar dalam pengembangan sebuah daya tarik. Atau mungkin adik-adik bisa menggandeng berbagai asosiasi atau organisasi kemasyarakatan yang ada di situ untuk membentuk sebuah kelompok sadar wisata. Semakin banyak adik-adik berkomunikasi dengan orang-orang tersebut atau mungkin kelompok masyarakat yang ada di situ, semakin membangun otomatis meningkatkan pola pikir dan kemampuan pengambilan keputusan untuk adik-adik dalam kedepannya. Otomatis membangun karakter baru yang lebih positif terhadap bagaimana kita ini bisa merumuskan sebuah kebijakan yang baik untuk pengembangan pariwisata. Jadi seperti itu, agar pengembangan pariwisata ini menjadi semakin jelas. Karena kelompok sadar wisata ini adalah kelompok pertama yang di masyarakat yang memang concern terhadap pariwisata, dan apabila kelompok kita ini memiliki kemampuan lebih atau memiliki kualitas yang lebih untuk pengelolaan destinasi wisata, dan destinasi wisata atau daya tarik wisata ini menjadi lebih berkualitas, dan itu menjadi percontohan untuk destinasi atau pengelolaan destinasi wisata yang lain, itu akan menjadi nilai lebih bagi diri kita sendiri, karena kita telah memberikan sumbangsih keilmuan yang cukup bagus dalam peningkatan sumber daya masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik, ini sebagai bagian dari tugas dalam membentuk sebuah kelompok sadar wisata, dan kelompok sadar wisata ini saya harapkan berkelanjutan. Tugas ini adalah tugas project, bisa dilakukan individu atau mungkin bisa kelompok, dengan harapan untuk membangun solidaritas bersama antara sesama, kemudian meningkatkan kualitas masyarakat, kehidupan masyarakat lebih sehat. Jadi tugas ini adalah sangat penting, dan ini menjadi proyek bagi adik-adik, dan bisa dipergunakan insya Allah nantinya untuk pembuatan tugas akhir. Jadi lebih baik kita membuat sebuah kelompok sadar wisata yang memang bermanfaat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi itu peran pentingnya. Kita harus berpikiran ke depan agar ilmu kita ini memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk masyarakat. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus sampai itu. Jadi tugasnya adalah membentuk kelompok sadar wisata dengan mengidentifikasi terlebih dahulu potensi yang ada di situ, membentuknya, kemudian menyusun personil-personil yang ada di dalamnya ke dalam struktur kepengurusan kelompok sadar wisata sesuai dengan ketentuan yang ada di Kementerian Pariwisata. Jadi itu proses yang bisa dilakukan, tapi diawali dengan proses koordinasi, proses komunikasi, silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar potensi wisata itu sendiri. Jadi itu harus
meyakinkan seseorang itu kadang-kadang membutuhkan sebuah waktu, namun apabila kita tidak lakukan, maka hal tersebut kan tidak ada memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat. Jadi kita harus melakukan namanya action terkait bagaimana kita ini bisa memberdayakan masyarakat secara optimal. Ini tugas adik-adik. Jadi ini perencanaan mendasar, perencanaan awal bagaimana kita ini melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat, meskipun adik-adik dalam masa yang masih belum selesai studinya, tapi ini hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Ini project dan saya harapkan bisa dilakukan dengan baik, bisa memberikan nilai manfaat yang baik untuk adik-adik semua dan masyarakat yang ada di sekitar ini. Dan apabila ada hal-hal yang memang dipertanyakan, silahkan nanti adik-adik bisa menghubungi saya atau menanyakan lebih lanjut terkait dengan tugas ini, dan itu tentunya adalah saya menginginkan feedback yang baik, hasil yang baik, bagaimana kita membentuk sebuah kelompok peserta wisata yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat di era pandemi ini. Di era pandemi ini kita mungkin harus lebih banyak konsentrasi kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas masyarakat tanpa harus meninggalkan potensi yang ada di situ. Kita harus melihat potensi yang ada di situ, kemudian mengemasnya menjadi sebuah produk pariwisata yang berkualitas. Itu namanya manajemen wisata. Ini langkah awal yang baik, dan saya harap adik-adik semua bisa melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Apabila ada adik menemui kesulitan, silakan bisa berkoordinasi dengan kita dengan saya agar semua usaha ikhtiarnya adik-adik ini tidak mengalami kendala yang berarti. Tentunya proses komunikasi menjadi proses awal bagaimana kita ini berkoordinasi dengan orang. Adik-adik harus berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, mengutarakan maksud dan tujuannya agar bisa dipahami bersama. Tentunya aspek ekonomi menjadi landasan utama, namun kita tidak boleh berbicara ekonomi dulu. Kita harus berusaha dulu menciptakan produk-produk wisata, baru kita nanti berbicara ekonomi. Aspek yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan aspek sabta pesona dalam suatu potensi wisata ini agar layak untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik harus mulai dari sekarang mulai melihat sekelilingnya, melihat potensi yang ada di sekitar kita untuk dikembangkan melalui kelompok sadar wisata. Itu yang harus dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adik-adik harus mulai sekarang bisa membagi tugas. Ini mungkin tugas kelompok ya, tugas kelompok yang bisa untuk dikerjakan bersama, dan ini saya harap adik-adik bisa menerapkannya dan berkelanjutan. Saya menginginkan ini berkelanjutan, tidak setelah dibentuk tidak melakukan kegiatan apapun, tidak punya program kerja, namun memiliki aspek keberlanjutan, dan diharapkan apa yang adik-adik rintis nantinya itu menjadi sebuah bahan yang menjadi percontohan nantinya. Dari yang adik bentuk ini mungkin menjadi sebuah kelompok sadar wisata percontohan bagi kelompok sadar wisata yang lain, karena memang adik-adik mempunyai keilmuan di bidang pariwisata. Ini yang saya harapkan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Apabila ada pertanyaan, mungkin silahkan bisa menghubungi saya agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.